Oke. Mikrofonnya belum nyala, Kiai. Masih di mute, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal 'amal. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa untuk berkumpul meskipun melalui aplikasi Zoom, namun kita tetap bisa menjalankan apa yang diperintahkan kepada kita, yaitu untuk belajar ilmu agama dan tidak bosan-bosannya, tidak pernah merasa puas untuk kita belajar ilmu agama. Sebagaimana biasa, jadwal kajian bersanad pilihan pada malam Rabu membahas tentang muamalat. Insya Allah tidak ada habis-habisnya. Sebagaimana permasalahan-permasalahan hukum yang lain juga tentang muamalat. Pada pelajaran kali ini, saya ingin mencoba mengupas tentang muamalat. Salah satu di antara bentuk muamalat yang terjadi di masa kita sekarang ini, yaitu muamalat atau transaksi yang dilakukan oleh sebagian besar orang umumnya dalam berakad untuk membeli rumah. Namun kalau rumahnya sudah ada itu tidak masalah. Barangnya sudah ada tidak menjadi masalah. Yang terjadi saat ini adalah orang membeli rumah tapi rumahnya belum dibangun. Nah, ini yang fenomena yang muncul saat ini, dan ini pun sudah dibahas oleh para ulama, hal-hal yang berkaitan dengan hukumnya. Kita coba untuk membahas tentang hal ini sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh para ulama, dasar-dasar hukum fikih yang berkaitan dengan muamalat tentang hal ini. Sebelumnya saya ingin kasih gambaran bahwasanya
tadi sudah saya buka bahwasanya kalau rumahnya sudah jadi, kemudian diakad dibeli itu tidak masalah karena itu sudah ada. Yang terjadi saat ini adalah orang mau beli rumah, beli apartemen, itu sebelum ada bangunan sudah diakad. Sudah terjadi akad antara pihak yang membangun dengan konsumen atau pembeli. Padahal rumahnya belum ada. Ya, maka yang seperti ini adalah menjual sesuatu yang tidak ada, yang mahdum, yang belum ada. Maka secara hukum, secara kaidah yang sudah kita pelajari dalam bab muamalah, dalam bab jual beli, seperti ini adalah suatu hal yang tidak bisa dilaksanakan. Dan transaksi seperti itu hukumnya tidak sah. Tentunya ini akibat pengaruh dari luar sistem jual beli transaksi jual beli rumah yang terjadi di luar Islam kemudian masuk ke negara kita, sementara mayoritas penduduk di Indonesia masyarakat adalah Muslim. Bagaimana kita menyikapinya? Dan transaksi yang semacam ini tentu ada solusi, ada cara, sebagaimana yang sudah dibahas oleh para ulama. Kita sesuaikan dengan apa yang ada dalam kitab-kitab para ulama, kaidah-kaidah hukumnya. Yang pertama adalah perlu kita ketahui menjual dan membeli sesuatu itu harus sesuatu yang sudah atau yang ada barang, sehingga diketahui. Sebagaimana yang sudah kita bahas bahwasanya di antara syarat sahnya jual beli adalah barang yang dibeli, barang yang dijual itu adalah maklum, diketahui, harus diketahui barangnya ini. Dan ini yang saya mau beli, maka yang seperti itu sudah termasuk yang mencukupi syarat kalau barangnya sudah ada, diketahui dan terlihat, bukan suatu yang tertutup. Maka ada pembahasan dalam hal ini jual beli yang barang yang dijual itu adalah majhul, tidak diketahui, hukumnya tidak sah. Apalagi dalam hal ini yang akan kita bahas ini permasalahannya adalah barangnya mahdum, belum ada. Ya, belum dibangun rumahnya, tapi sudah bangun, sudah diakad, sudah terjadi transaksi jual beli. Maka solusinya bagaimana? Supaya kita bisa melaksanakannya sesuai dengan hukum fikih, hukum Islam yang berkaitan dengan muamalat atau transaksi ini. Yang pertama, ada beberapa solusi yang dijelaskan oleh para ulama yang saya sudah talaqi dan sudah mendengar dari guru-guru, dari para masyayikh mengenai transaksi atau muamalat untuk jual beli rumah. Yang umum sekarang ini adalah sudah terjadi akad sebelum rumahnya dibangun. Apalagi nanti juga akan ada penjelasan bagaimana akad jual beli rumah yang semacam ini. Yang pertama, caranya adalah, solusinya adalah supaya berjalan sesuai dengan hukum syara. Yang dibeli adalah bukan rumahnya. Ketika akad dengan pihak developer yang membangun atau yang memasarkan, maka akad yang dijalankan itu adalah jual beli tanah dengan harga yang sudah ditetapkan oleh mereka. Saya beli tanah sesuai dengan
gambar yang sudah mereka buat, ini saya beli tanah bagian ini. Nah, kemudian sudah dijalankan akad untuk membeli tanah. Meskipun itu hanya sepetak kecil gambarnya, namun dibeli dengan harga mahal. Nanti ketika sudah jadi bangunan kayak seperti apartemen, ada di lantai berapa, dan di lantai 10, di lantai 20. Berarti itu kan tidak di atas tanah langsung. Cuma dia sudah beli bagian dari tanah yang dibangun di atasnya gedung tersebut, apartemen tersebut. Kemudian saya beli tanah ini, petak tanah ini. Bayar. Ya. Dengan harga 500 juta. Sudah terjadi, berarti akad yang dijalankan itu adalah akad jual beli tanah. Nanti kalau bangunan sudah jadi, maka dari pihak developer memberikan bangunan yang berupa apartemen yang ada di lantai sekian, misalnya lantai 20, nomor sekian, nomor misalnya 28, ya, 208, lantainya 208. Ya, begitu. Jadi akad yang pertama ketika bangunan tersebut masih belum ada, maka itu adalah dijalankan untuk membeli tanah. Sesuai pembagian yang mereka lakukan dengan harga yang mereka tentukan. Tentunya mereka menjual itu nantinya dengan harga senilai dengan bangunan juga. Tapi dalam akad tidak perlu disebutkan itu. Cuma kita sebutkan bahwasanya saya beli tanah ini dengan harga 500 juta. Meskipun seharusnya tanah itu nggak sampai segitu. Karena dia sudah perhitungkan itu. Nanti setelah bangunan itu jadi, maka kemudian dari pihak developer atau pihak yang membangun itu dia menghadiahkan apartemennya itu. Atau misalnya perumahan klaster, itu kan seperti itu juga yang terjadi. Baru tanah, kemudian ada berapa petak tanah sesuai dengan gambar, nanti saya beli yang di sini, yang hub, yang hub kan menjadi agak mahal harganya, biasanya menjadi inceran atau pilihan sebagian orang yang ingin buka usaha, ya, yang sekiranya dari berbagai arah bisa terjangkau, ya, begitu. Ada yang ya misalnya yang karena nggak memikirkan itu, yang penting punya rumah untuk tempat tinggal, meskipun di tengah nggak apa-apa, pilih yang ini. Belum dibangun rumahnya, ya maka yang dibeli apa? Tanahnya. Ya, dengan harga sesuai yang mereka tentukan. Setelah sudah dibangun, maka dari pihak yang membangun itu menghadiahkan bangunan tersebut untuk orang. Ini ya, supaya sesuai dengan syariat. Kalau sudah dilakukan akad jual beli sesuatu yang belum ada, maka itu kan tidak sah. Maka yang dibeli apa yang ada dulu saat itu. Tanahnya, ya udah tanahnya dibeli dengan harga yang mahal pun enggak ada larangan dalam Islam. Ya, dalam Islam tidak ada larangan orang membeli sesuatu dengan harga yang lebih dari umumnya. Ya, dari harga normalnya, dari NJOP-nya di situ. Misalnya. Ya, meskipun mereka hitung-hitungan begini sesuai dengan tanahnya begini, udah kita akad aja sama orang tersebut, saya beli tanah ini dengan harga sekian, sesuai dengan harga yang ditentukan dari pihak. Ya, ini adalah jika kita ingin sesuai dengan hukum Islam supaya akad yang kita jalankan tidak bertentangan, tidak menyalahi hukum Islam. Ada solusi yang kedua, ini di luar madhab Imam Syafi'i dan di luar madhab 3, dan ini yang membolehkan adalah madhab Hanafi, ya, madhab Imam Abu Hanifah.
Yaitu dengan cara apa? Melakukan akad namanya akad istisna. Ya, dari kata sona'a yasna'u. Istasna'a yastasni'u. Kalau belajar sorof, tasrifnya seperti itu. Masdarnya istisna. Yaitu meminta orang untuk yang punya keahlian membuat sesuatu untuk membuat. Secara bahasa begitu. Mengatakan kepada tukang bangunan, buatkan saya rumah. Ya, nanti saya ganti dengan harga sekian. Nah, itu disebut dengan akad istisna. Tapi ya, semua materialnya, semua ininya ya, masuk ke dalam tanggung jawab dari yang membuat, yang membangun. Bukan kita beli material, itu nanti beda lagi. Ya, kemudian kita kasih upah, bukan. Kalau itu namanya ijarah, ijaratul amal atau ijaratul zimmah. Nanti ada ya, bagaimana kalau kita ingin bangun rumah yang di atas tanah kita sendiri. Insya Allah kita jelaskan juga. Dan yang kedua ini adalah cara istisna. Ini yang juga sudah kita tanyakan, sudah kita perjelas hukumnya kepada masyayikh yang mereka banyak mengkaji dan talaqi tentang mazhab Hanafi, baik dari Syekh Abdullah ataupun dari masyayikh yang lainnya yang ada di Syam. Kita sudah tanyakan, katanya itu adalah memang ada yang seperti itu dalam mazhab Hanafi, berlaku pada hal-hal yang seperti aqarat. Ya, kalau dalam bahasa Arab aqarat, kalau kita ya, untuk bangun rumah, termasuk ya, contohnya yang dibolehkan untuk itu dalam mazhab Hanafi. Jadi kita akadnya bukan jual beli, tapi akadnya adalah istisna, minta untuk dibuatkan. Dengan harga berapa misalnya? Saya minta dibuatkan rumah istisna, akad istisna dengan harga 200 juta. Nah, di tanah nomor ini. Ya, di perumahan kan begitu. Ini. Untuk komplek atau klaster atau perumahan seperti itu akan saya minta dibuatkan rumah dengan akad istisna dengan harga 200 juta. Ya, nanti boleh kita bayarnya di depan saat akad, ataupun boleh bayarnya di bagi beberapa kali pembayaran. Boleh juga bayarannya nanti setelah jadi mereka serahkan. Ya, dibolehkan antara memilih antara itu semuanya. Dengan biasanya mungkin ngasih uang muka atau DP-nya terlebih dahulu untuk pembayaran pertamanya. Boleh. Ya, boleh juga. Ya, ini yang membedakan, boleh dibayar di awal lunas. 200 juta ini saya kasih. Akadnya apa? Istisna. Istisna yaitu akad itu minta dibuatkan sesuatu. Akhirnya orang tersebut menggunakan uang yang dia punya tadi. Nah, dia yang sudah terima tadi dari orang yang meminta untuk dibuatkan rumah istisna itu, ya, maka dari situ dia buat ya, bangun rumah. Setelah selesai ya, itu semuanya hitung-hitungannya ya, terserah dia dapat keuntungan. Yang penting sesuai dengan sifat yang sudah disebutkan di awal, bahwasanya nanti begini, kamarnya ada berapa, ya, temboknya pakai bahan apa, batu bata atau hebel atau batako, disebutkan nanti atapnya pakai bahan apa, pakai genteng, ya, gentengnya apa mereknya, ya, atau pakai spandek atau pakai apa alderon, ya macam-macam sesuai dengan yang disebutkan di awal. Ya, dia bangun sesuai dengan spek yang sudah disebutkan, sifat-sifat yang sudah disebutkan dalam perjanjian di
awal, bahwasanya yang diinginkan adalah seperti ini. Maka yang ini disebut adalah sebagai akad istisna. Dan saya juga sudah membaca di beberapa fatwa yang sudah dikeluarkan oleh MUI, mereka juga memberi solusi seperti yang kedua ini, akad yang kedua ini. Kalau tadi yang pertama itu adalah yang saya pernah dengar dari para masyayikh waktu saya belajar tentang hukum muamalat. Kalau yang kedua ini adalah pernah saya dan beberapa teman para ustadz menanyakan kepada masyayikh yang bermazhab Hanafi, akad seperti ini apakah ada? Iya, katanya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan akorot, membangun rumah dan sebagainya, dalam mazhab Hanafi membolehkan akad istisna. Dan akad apa tadi? Istisna. Maka itu hukumnya dibolehkan. Kalau dan ini adalah juga difatwakan di MUI sebagai solusi, karena sebagian yang bermazhab Syafi'i tentu tidak boleh ini dengan akad salam, memesan, karena dalam mazhab Syafi'i tidak memenuhi syarat akad salam, memesan, membeli dengan cara memesan kemudian mengasih uang di awal untuk didatangkan apa yang dipesan itu. Ada syarat-syaratnya dalam mazhab Syafi'i tidak masuk, tidak bisa memenuhi syarat, maka tidak bisa dilakukan ini. Dan dalam mazhab Syafi'i pun tidak boleh istisna. Ya, kalau orang ingin mengamalkan mazhab Syafi'i maka ikut yang pertama, yaitu dengan cara apa? Membeli yang sudah ada, yaitu tanahnya dulu itu dibeli dengan harga, meskipun kalau dihitung-hitung itu adalah harga total keseluruhan, tidak hanya tanahnya saja. Namun tanah tersebut dihargai segitu, dan nanti kalau sudah jadi bangunan maka baru dihadiahkan oleh pihak pembangun, developer, kepada pembeli. Kemudian yang kedua lagi yang masih berkaitan dengan hal ini. Kalau kita misalnya punya tanah, kemudian ingin bangun rumah, bagaimana akad yang sesuai sejalan dengan kaidah hukum fikih muamalat yang berkaitan dengan ini, sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari dan pengalaman membangun pondok pesantren Syahamah yang di Jonggol. Karena kita semua yang kita laksanakan semuanya sudah kita konsultasikan kepada para masyayikh. Yang pertama adalah akadnya bahwasanya kita bagi dua. Kalau orang udah punya tanah kemudian ingin bangun, kan umumnya sekarang borongan, udah per meter sekian, 5 juta per meter. Total berapa meter ini bangunan? 100 meter. Berarti total harganya berapa? 5 juta kali 100 meter, tinggal dihitung aja, 500 juta. Ya, umumnya sekarang begitu. Namun setelah kita tanyakan kepada para masyayikh, karena kita ingin terapkan saat pembangunan yang kita laksanakan di Jonggol untuk pondok pesantren Syahamah, yang kita laksanakan adalah di antara beberapa solusi untuk bisa melaksanakan sesuai dengan hukum fikih. Tidak langsung seperti itu. Tidak langsung dengan sistem borongan per meter berapa, totalnya berapa, berarti harganya sekian. Tapi dipisah antara dua. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan beli material, belanja material. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan upah
untuk pekerja. Ya, jadi ada dua akad yang kita lakukan dalam hal ini. Meskipun nanti dia ini sang pemborong ini yang membangun ini pada akhirnya dia menerima sesuai dengan apa yang dia tawarkan. Tapi karena ya, kita ingin menyesuaikan dengan hukum fikih agar tidak menyalahi hukum fikih, maka kita jadikan dua. Meskipun hasilnya nanti akhirnya sama. Ya, tapi ya, dilakukan dengan cara ini. Jadi dari orang yang biasanya sekian per meter ini, kemudian dirinci, nah, kita anggaran ya, yang ditawarkan itu RAB-nya kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah untuk biaya material dan yang kedua adalah untuk upah pekerja. Untuk biaya material ini antara kita dengan pihak pemborong atau yang membangun. Itu akadnya adalah antara dua. Yang pertama adalah dia beli dulu material pakai uang dia. Setelah material ada, baru kita beli transaksi. Ini saya beli. Nah, berarti saya membeli apa yang sudah ada. Sudah dia beli, sudah ada di tempat pembangunan itu, kemudian apa yang sudah hadir itu baru kita akad dengan dia yang sesuai dengan harga yang dia inginkan. Ya. Kita tidak mempertanyakan dia dapat dari mana dengan harga berapa. Yang penting dia juga hadirkan barang itu. Ini Ustadz, barang material sudah datang, pasir sekian, semen sekian, batu split sekian, besi sekian. Ya udah, besok kita akad. Kemudian saya datang, kemudian kita akad. Ini semua saya beli dengan harga segini, nah, dibayar. Begitu untuk cara yang pertama. Yang kedua adalah kita perjanjian dengan pihak pemborong tersebut bahwasanya dia sebagai wakil untuk belanja material. Kalau dia wakil, maka tentunya seperti yang sudah kita pelajari harus memperhatikan kemaslahatan orang yang mewakilkan kepadanya untuk belanja. Ya, jadi ada dua untuk pembelian materialnya. Ada kalanya dia itu menjual ke kita barang punya dia yang sudah dihadirkan, sudah didatang. Setiap kali ada material datang, kita akad. Karena dia menjual ke kita. Yang kedua adalah perjanjian di awal dia sebagai wakil dari kita untuk belanja material. Maka kita kasih uang ke dia untuk dia belanja material dan dia belanja barang yang dia sebagai wakil dari kita untuk membeli barang tersebut. Kemudian yang kedua adalah yang berkaitan dengan upah pekerja. Yang berkaitan dengan upah pekerja ini, maka boleh dengan akad ijarah amal namanya, yaitu memberikan upah kepada orang yang bekerja untuk membangun itu, sebagaimana kita memberikan upah untuk orang yang bekerja pekerjaan yang lain, misalnya menjahit atau pekerjaan yang lain yang kalau dibahasakan lebih mudah itu yang dia melaksanakan dan kita membayar atas jasanya. Dan pekerjaan yang dia lakukan itu yang kita kasih upah. Ya, maka itu seperti itu masuk dalam akad ijarah. Orang yang bekerja kemudian kita beri upah atau ujrah, maka itu disebut dengan akad ijarah. Ya. Itu untuk pekerjanya, upah pekerjanya. Jadi dari pemborong yang sama juga tadi dia membawa tukang-tukang bekerja, kita bayar setiap minggu berapa atau setiap bulan berapa.
Maka kita bayar, nanti dia yang mengatur upah tersebut untuk dibayarkan ke para pekerja-pekerjanya. Atau boleh juga dalam hal ini kita pakai akad ja'alah. Ja'alah itu adalah seperti orang mengatakan begini, orang punya barang kemudian hilang, kemudian buat sayembara, siapa yang menemukan barang saya kasih uang sekian. Siapa yang bisa menemukan misalnya pedang, ya, pedang saya yang hilang, dicuri orang, saya kasih hadiah 10 juta. Saya kasih 10 juta. Yang seperti itu disebut dengan ja'ah. Maka boleh dilakukan. Siapa yang mau bangun rumah, saya kasih 10 juta. Bukan mengatakan upah 10 juta, bukan. Ini saya kasih 10 juta. Yang seperti ini disebut dengan ja'alah. Kalau dia sudah membangun, maka kemudian dikasih sesuai dengan perjanjian 10 juta. Ya, yang seperti itu adalah bagaimana cara untuk supaya bisa terlaksana dalam memberikan upah kepada pekerja. Jadi dalam hal ini dibagi menjadi dua. Dalam dua ada pilihan, ada pilihan cara mengakad. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan materialnya. Maka boleh memilih antara dua, yaitu orang yang membangun tersebut, pihak pembangunnya, pemborongnya, dia sebagai penjual material kepada kita. Maka kalau seperti ini yang dipilih, maka berarti kita harus membelinya setelah barang itu ada. Apa yang dia belanjakan dengan uang dia sendiri, ya terserah, atau dia mungkin utang dulu, karena kan mereka sudah punya langganan, biasanya kan untuk pembayarannya ya, mereka itu bisa ditangguhkan terlebih dahulu karena sudah langganan. Kemudian apa setelah itu? Ya, setelah ada barangnya baru kita akad. Karena dia penjual, kita pembeli. Atau yang kedua adalah pilihan yang kedua, dia sebagai wakil. Ya, dari kita, kemudian dia membelanjakan dan setelah mendapatkan uang dari kita, karena dia adalah wakil. Dia belanja ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan, sifat-sifatnya, speknya, ya, semuanya sesuai dengan apa yang kita sudah sepakati. Ya, karena dia adalah wakil. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua adalah yang berkaitan dengan upah pekerja, maka boleh dilakukan dua pilihan akadnya, yaitu yang pertama adalah ijarah. Ijarahnya adalah ijaratul amal atau ijarah az-zimmah. Ijarah az-zimmah yaitu memberi upah pada orang yang bekerja, memberikan upah kepada orang yang bekerja atas pekerjaannya. Ini yang disebut dengan ijarah amal. Seperti orang yang bangun rumah, kita kasih upah sesuai dengan perjanjian. Orang yang mengecat rumah, kita kasih upah. Orang yang menjahit baju, kita kasih upah. Orang yang mengantar barang, kita kasih upah. Yang kedua adalah ja'alah, yaitu memberikan sesuatu atas apa yang dia lakukan untuk kita. Seperti yang dicontohkan tadi, seperti orang buat sayembara, siapa yang menemukan pedang milik saya, maka saya kasih uang 10 juta. Maka yang seperti itu, uang 10 juta ini disebut sebagai ja'alah. Yang sesuatu yang dijadikan atau diberikan, dijanjikan untuk orang yang melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan tertentu bagi orang. Bisa dua, ijarah atau ja'alah. Yang pertama bisa bai, syirah, jual beli, atau wakalah. Jadi itu. Kemudian ada lagi
yang selanjutnya dalam berakad, kalau kita sudah punya tanah, kemudian kita ingin bangun rumah, maka bisa dengan akad begini. Kita kasih sesuai dengan apa yang sudah dihitung RAB, sesuai dengan ya, rencana anggaran yang sudah dia perhitungkan, totalnya berapa, sekian. Ya udah, misalnya berapa, 500 juta untuk bangunan sebesar ini dengan ya, sifat-sifat yang sudah disebutkan. Ini nanti ini gambarnya juga sudah ada. Berapa total semuanya? Adalah 500 juta. Maka nah, saya kasih utang 500 juta. Nanti kamu bayarnya dengan bangunan. Kalau sudah jadi, kamu lunasi utang kamu 500 juta kepada saya dengan bangunan tersebut yang senilai harganya 500 juta. Boleh seperti itu juga. Nah, ini adalah cara kita bertransaksi yang berkaitan dengan membeli rumah supaya tidak membeli sesuatu yang belum dibangun. Ya. Kalau rumahnya sudah ada, nah itu sudah aman, nggak ada masalah. Kemudian kalau kita sudah punya tanah tapi kemudian kita ingin bangun, kan sekarang ada sistemnya, sistem borongan bahasanya. Ya. Supaya sah, maka dengan cara seperti itu tadi. Solusinya adalah bahwasanya bisa menjadi dua, antara materialnya dengan upah pekerjanya. Materialnya bisa dilakukan akad jual beli atau wakalah pada pemborong tersebut. Kemudian untuk upahnya, pekerjanya bisa dengan ijaratul amal atau ja'alah. Kemudian ada yang ketiga, caranya adalah dengan cara berakad dengan pemborong tersebut, saya kasih utang sesuai dengan rencana anggaran yang sudah kamu, rancangan anggaran yang sudah kamu tulis ini, totalnya sekian, ini saya kasih 500 juta utang. Nanti setelah jadi bangunan, kamu bayar utang kamu dengan bangunan tersebut. Boleh juga dengan cara semoga bisa dimengerti. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan, dan supaya kita bisa berhati-hati dalam hal ini. Tidak melakukan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan hukum dan aturan dalam muamalat sesuai dengan hukum Islam. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, barangkali. Iya, kalau dia sudah belanja, kemudian barangnya sudah ada, baru kita jual, aku beli ini. Dan barangnya harus ada dulu. Ya. Yang tadi ada yang bertanya, kalau beli, misalnya saya beli belanjaan ini, barangnya sudah ada di situ, sudah dikirim semuanya. Ya udah saya beli semuanya dengan harga sekian. Dengan cara begitu. Yang penting kita membeli sesuatu yang sudah ada. Kalau tidak mau seperti itu, maka dengan cara dia menjadi wakil kita. Dia membelikan buat kita. Dan akadnya jadi wakil. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah tadi diminta untuk mengulang bagaimana untuk akad jika itu adalah hutang. Nah, misalnya begini, ada pemborong, kita udah bicara dengan dia bahwasanya kita ingin bangun rumah sama dia. Berapa kira-kira ukuran sekian dengan spesifikasi ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Kamarnya sekian, jumlah kamarnya ada berapa, kamar mandinya posisinya di mana, kamar tamunya di mana, dan ada ruang untuk makan, di mana semuanya udah sepakat. Ini gambarnya begini. Kemudian berapa RAB-nya, anggarannya.
anggarannya adalah 300 juta untuk semuanya. Dia kan ngitungnya seperti itu, borongan kan begitu. Dengan harga per meter misalnya 5 juta. Maka dikalikan sekian, ketemunya segitu. Ya udah, sekarang saya akad ini 300 juta saya kasih utang. Nanti kalau bangunan sudah jadi, kamu bayar utang itu dengan bangunan ini yang senilai 300 juta. Nah, begitu. Jadi kita ngasih utang ke dia, uang, dia belanja dengan uang itu terserah. Yang penting nanti setelah jadi, udah jadi rumahnya, udah, ya udah saya minta kamu lunasi utang saya 300 juta itu. Ya udah saya lunasi ini dalam bentuk rumah senilai 300 juta. Ya udah, deal, sepakat. Nah, berarti dia membayar utang tersebut bukan dengan uang tapi dengan dalam bentuk rumah yang sudah jadi, yang senilai itu harganya. Ya, boleh. Tidak harus dengan uang, boleh-boleh saja. Kan boleh dalam rohan atau menggadaikan barang, menjadikan barang jaminan untuk utang. Kalau ternyata dia tidak bisa, ya, kemudian barang tersebut maka dijual. Ya, atau ya kalau dia ridho barang tersebut, ya udah ini barang ini saya kasih untuk kamu yang sebagai melunas hutang saya. Maka yang seperti itu hukumnya boleh. Kalau dia memang nggak mau repot untuk menjual, ya sudah saling ridho, ya udah barangnya. Ini bukan yang disyaratkan oleh yang menghutangi, tapi dari pihak yang berhutang, udah daripada saya harus ini menjual lagi, udah ini saya kasih barangnya. Misalnya. Kemudian yang menghutangi ya udah nggak apa-apa. Ya, dalam bentuk barang, makanya seperti itu hukumnya juga dibolehkan. Asal keduanya sudah saling ridho dan tidak ya, terjadi syarat manfaat atas hutang di awal. Ya, boleh seperti itu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, insya Allah nanti untuk lebih jelasnya bisa dimurajaah lagi agar kita selalu bisa mengingat apa yang sudah pernah kita pelajari. Jika memang nanti ada pertanyaan pada pelajaran berikutnya, insya Allah malam Rabu yang akan datang, kita akan masih bahas tentang muamalat. Yang saya usahakan supaya kita bisa membahas tentang hukum-hukum muamalat yang berkaitan dengan yang terjadi di masa kita sekarang ini. Mari kita tutup dengan baca tahlil dan salawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbil firli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.